Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita Kumalaningrum dari jurusan Tadris Biologi semester 5. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai hardware dan software. Yang pertama, pengertian hardware. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Fungsi hardware. Yang pertama, menerima input. Kedua, mengolah data atau informasi. Yang ketiga, memberikan output. Yang keempat, menyimpan data atau informasi. Jenis-jenis hardware. Yang pertama, perangkat masukan atau input device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer berbentuk gambar, teks, video, dan audio. Contoh input device, keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat pemrosesan atau proses device adalah perangkat komputer yang berfungsi mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Contohnya, CPU, VGA, RAM, dan lain-lain. Yang ketiga, perangkat keluaran atau output device, yaitu perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Contohnya, monitor, printer, proyektor, LCD, dan lain-lain. Yang keempat, perangkat penyimpanan atau storage device, yaitu hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Contohnya, hard disk, flash disk, optical disk, dan lain-lain. Yang kelima, perangkat tambahan atau peripheral adalah hardware yang berfungsi membantu komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna. Contohnya, modem. Selanjutnya, pengertian software. Software disebut juga perangkat lunak, merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Fungsi software. Yang pertama, menyediakan fungsi paling dasar dari komputer sehingga bisa dioperasikan sedemikian rupa sesuai perintah pengguna. Yang kedua, mengatur perangkat keras yang ada di dalam komputer. Ketiga, sebagai penghubung antar beberapa perangkat lunak dengan perangkat keras supaya menjadi satu instruksi. Keempat, untuk menerjemahkan perintah software lain ke bahasa mesin komputer sehingga bisa dipahami oleh hardware. Kelima, mengidentifikasi program yang ada di komputer. Selanjutnya, jenis-jenis software. Software berdasarkan jenis-jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu sistem operasi, sistem pemrograman, dan pemrograman aplikasi. Sistem operasi fungsinya mengolah dan mengkoordinasi komponen dan fungsi di dalam komputer agar berjalan dengan baik. Bahasa pemrograman untuk memberi instruksi standar menggunakan sematik dan sintaks untuk mendefinisikan perintah aplikasi komputer. Program aplikasi yang menyediakan fungsi tertentu berdasarkan perintah. Software berdasarkan distribusinya. Ada freeware, hardware, spyware, open source, dan shareware. Freeware merupakan software yang bisa digunakan dan dimiliki tanpa berbayar dan tanpa ada batasan waktu. Hardware merupakan jenis software
yang bisa digunakan secara gratis tanpa batasan. Namun, sebagai gantinya ada kompensasi iklan ketika menggunakannya. Spyware adalah software yang bekerja khusus untuk mematai segala perintah dan instruksi pengguna komputer. Umumnya, jenis software ini banyak disalahgunakan oleh penggunanya untuk mencuri data. Open source merupakan software yang mempunyai kode sumber khusus yang bisa dibuka, ditingkatkan, bahkan diubah sesuai keinginan pengguna. Yang terakhir, shareware merupakan software yang digunakan untuk kepentingan khusus dan dibagi secara luas tanpa membayar. Biasanya digunakan untuk demonstrasi dengan fitur yang terbatas serta penggunaannya yang juga terbatas. Contoh dari perangkat lunak: Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi hardware dan software. Apabila ada kesalahan dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.